Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes. Ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi kimia yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini adalah materi yang berkaitan dengan reaksi redoks. Nah, tapi kita bahas mengenai ini dulu ya. Patung Liberty itu berkarat loh. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Yuk, kita bahas. Nah, jadi di sini patung Liberty itu sebenarnya berkarat. Nah, patung Liberty atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Statue of Liberty ini merupakan patung yang terkenal gitu ya. Mungkin sahabat belajar udah nggak asing lagi nih dengan patung Liberty. Jadi kalau misalnya dengar kata patung Liberty pasti udah kebayang bentukannya seperti apa. Warna hijaunya, terus kemudian bentuknya yang seperti ini, itu kan ya. Nah, patung Liberty ini berada di New York, Amerika Serikat. Nah, ini merupakan salah satu keajaiban dunia lah dianggapnya gitu ya, patung Liberty ini. Nah, patung Liberty ini diberikan oleh negara Prancis gitu ya kepada Amerika pada sekitaran tahun 1886, tepatnya di tanggal 28 Oktober. Memang disusunnya atau dibuatnya itu di Prancis, kemudian dikirimkanlah dan ditempatkanlah di Amerika Serikat. Nah, kemudian di sini patung Liberty ini dibuat dan dirancang oleh Bartholdi dan juga Eiffel. Nah, Eiffel di sini beliau merupakan yang juga merancang Menara Eiffel gitu yang ada di Prancis. Nah, patung Liberty ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar bagian luarnya itu menggunakan perunggu. Nah, perunggu ini dia kebanyakan merupakan campuran dari tembaga dan juga timah, tapi lebih banyak komposisi tembaganya gitu. Jadi bagian luarnya itu dibuat dari perunggu tadi, dari tembaga itu tadi, kemudian bagian dalamnya kerangkanya itu dibuat dari besi. Nah di sini ya, jadi terbuat dari logam perunggu yang merupakan paduan tembaga dan juga timah tadi. Itu bagian luarnya untuk pelapisnya. Jadi dia terbuat dari logam patung Liberty ini. Nah, kemudian sebenarnya nih warna hijau dari patung Liberty itu ada karena terjadinya korosi. Korosi ini atau perkaratan atau logam yang menyusun si patung Liberty ini berkarat istilahnya. Nah, jadi lapisan tembaga yang menjadi dasar dari pembuatan patung Liberty itu mengalami korosi atau berkarat. Nah, tapi korosi dari tembaga ini justru dia menyebabkan warnanya menjadi hijau. Nah, kalau misalnya sobat belajar tahu gitu ya, pasti kalau karat itu istilahnya lebih merujuk ke besi gitu kan ya, yang lebih sering berkarat gitu. Besi berkarat warnanya jadi kecoklatan gitu kan ya. Nah, itu memang warna karat dari besi, tapi nggak semua karat warnanya kecoklatan, tergantung dari bahan logamnya. Jadi logamnya berbeda, warna karatnya juga pasti akan berbeda. Kalau untuk tembaga tadi, dia warna karatnya memang warnanya kehijauan. Jadi warna hijau ini bukan memang patungnya dicat gitu warna hijau, bukan, tapi karena patung Liberty tersebut aslinya adalah karat dari tembaga gitu yang menyebabkan warnanya menjadi hijau. Nah, reaksinya itu tadi dari tembaga kan karena dia berada di lingkungan luar gitu kan ya. Nah, seiring berjalannya waktu pasti terkena paparan bereaksi dengan oksigen atau bereaksi dengan gas karbon dioksida atau dengan cahaya dan lain sebagainya. Pasti ada faktor-faktor lain gitu yang menyebabkan tadi lapisan dari tembaganya itu mengalami perkaratan. Nah, reaksinya berlangsung seperti ini. Jadi Cu berikatan dengan oksigen membentuk Cu2O. Kemudian dari sini nanti membentuk CuO. Nah, CuO ini nanti bereaksi dengan adanya kontaminasi dari karbon dioksida dan juga dari air. Ini akan menghasilkan suatu senyawa ini merupakan senyawa kompleks yang membuat warna dari patung Liberty berwarna hijau. Dan ini reaksinya adalah reaksi redoks. Nah, reaksi perkaratan itu merupakan jenis dari reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Kita akan mempelajari mengenai reaksi redoks dari pengertiannya dan juga bagaimana konsep reaksi redoks itu bisa muncul. Nah, kita akan belajar itu di episode live classes kali ini. Jadi tetap saksikan episode kali ini karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.
jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi kita akan membahas mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks ini dia sebenarnya merupakan singkatan. Kepanjangannya adalah reaksi reduksi oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Jadi di sini ada dua jenis reaksi. Ada reaksi oksidasi dan juga ada reaksi reduksi yang digabungkan menjadi redoks. Nah, walaupun ini merupakan dua jenis reaksi yang saling berlawanan arah, saling bertolak belakang, tapi keduanya ini merupakan satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya ada reaksi oksidasi, pasti ada reaksi reduksi di dalam suatu reaksi kimia, di dalam satu jenis reaksi kimia. Kalau itu merupakan jenis reaksi redoks, pasti di dalam reaksi kimia itu terjadi reaksi oksidasi dan juga terjadi reaksi reduksi sekaligus. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, contoh dari reaksi redoks yang ada di kehidupan sehari-hari, tadi ya contohnya misalnya karat yang muncul pada patung Liberty, yang justru membuat patung Liberty tersebut jadi terlihat lebih menarik gitu. Warna hijaunya jadi menjadi simbolnya gitu, bahwa patung Liberty warnanya hijau gitu. Memang sudah seperti itu. Nah, jadi karatnya membuat patung Liberty-nya ibaratnya kelihatan jauh lebih cantik gitu kan ya. Nah, kemudian selain itu yang lebih familiar lagi nih, yang lebih sering kita temui di kehidupan sehari-hari masalah perkaratan tadi, itu adalah perkaratan besi. Misalnya perkaratan pada paku yang terbuat dari besi gitu. Nah, itu karat ini merupakan salah satu jenis reaksi redoks. Karatnya bisa muncul karena terjadinya reaksi redoks. Kemudian ada lagi pada proses pembakaran, misalnya kayu yang dibakar. Nah, itu juga proses atau reaksi pembakaran ini merupakan salah satu jenis reaksi redoks. Nah, atau misalnya lagi adalah reaksi ketika buah, misalnya di sini ada buah apel ya, buah apel dipotong sedikit atau digigit gitu ya, terus dibiarkan di udara terbuka, pasti lama-kelamaan buah apelnya nih, daging apelnya yang tadinya warnanya putih, pasti lama-kelamaan warnanya akan kekuningan hingga kecoklatan gitu. Nah, proses pembusukan juga merupakan salah satu jenis reaksi redoks ini tadi gitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan yang namanya reaksi redoks gitu. Nah, bagaimana reaksi redoks ini bisa muncul? Kenapa dia merupakan salah satu jenis reaksi kimia yang dibedakan gitu jenisnya? Nah, ini karena ada melalui beberapa perkembangan konsep ditemukannya reaksi redoks. Nah, konsep dari reaksi redoks yang pertama, ini reaksi redoks diartikan sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi reaksi reduksi dan juga oksidasi dijelaskan pada proses reaksi kimia yang melibatkan oksigen ini, yang melibatkan pengikatan dan juga pelepasan oksigen. Nah, karena tadi ada dua jenis reaksi dalam reaksi redoks, itu ada reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi, tapi keduanya saling berhubungan gitu ya. Nah, pengertiannya juga sebenarnya berbeda, cuma berkebalikan gitulah istilahnya. Nah, di sini kalau reaksi oksidasi ini merupakan reaksi pengikatan oksigen. Kalau berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Nah, ini harus sobat belajar ingat nih mengenai konsep dari reaksi redoks, gitu ya. Nah, ini untuk yang konsep yang pertama ya, karena nanti untuk konsep selanjutnya pengertiannya akan beda lagi, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk reaksi reduksinya diartikan sebagai pelepasan oksigen. Jadi kalau reaksi oksidasinya tadi pengikatan oksigen, kalau yang reduksinya ini pelepasan oksigen. Reaksi pelepasan oksigen, itu ya diartikan sebagai reaksi reduksi. Nah, contoh reaksinya misalnya pada oksidasi, pengikatan oksigen. Nah, ini pada proses perkaratan besi tadi. Kenapa besi bisa berkarat? Karena besi dalam wujudnya itu Fe, besi ya. Nah, itu bereaksi mengikat oksigen yang ada di udara gitu ya. Nah, sehingga terbentuklah oksida dari besi, yaitu Fe2O3. Nah, ini adalah wujud dari karat besi gitu. Jadi terbentuklah itu karat karena besinya mengikat oksigen. Nah,
peristiwa pengikatan oksigen ini, reaksi pengikatan oksigen ini oleh besi itu disebut sebagai reaksi oksidasi berdasarkan konsep ini. Jadi proses perkaratan besi merupakan reaksi oksidasi berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Gitu ya. Nah, yang kedua, pada proses pembakaran gas misalnya, pada saat pembakaran gas LPG gitu misalnya, pada saat proses memasak menggunakan gas LPG. Nah, itu terjadi reaksi redoks sebenarnya. Jadi di sini gas LPG dalam wujud rumus kimianya itu C3H8 mengikat oksigen, bereaksi dengan oksigen sehingga nanti muncullah tuh api. Gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Nah, di sini karbon yang ada pada LPG-nya ini, pada senyawa LPG-nya ini itu berikatan dengan oksigen sehingga membentuk CO2. Nah, pengikatan oksigen ini disebut sebagai reaksi oksidasi gitu berdasarkan konsep ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang reduksi. Contoh yang reduksinya itu misalnya pada proses pembuatan besi, pemurnian besi, pembuatan besi dari biji besi. Jadi dari biji besi hermatit yaitu Fe2O3 itu dia direaksikan dengan CO. Jadi reduksi dari oksida besi dengan karbon monoksida ini akan menghasilkan besi Fe itu ya. Nah, dan juga CO2. Nah, ini reaksinya merupakan reaksi reduksi berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi di sini terjadi pelepasan oksigen. Jadi reduksi Fe2O3 oksigennya dilepaskan sehingga terbentuk Fe gitu. Inilah reaksi reduksi berdasarkan konsep yang pertama ini. Itu ya. Kemudian yang kedua contohnya misalnya pada proses pembentukan logam tembaga juga sama dari oksidanya. Nah, ini juga terjadi reduksi CuO menjadi Cu. CuO-nya melepaskan oksigennya sehingga terbentuklah logam tembaganya dalam bentuk Cu. Gitu ya. Gimana soal belajar? Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke konsep yang kedua ya. Konsep reaksi redoks yang kedua, ini ada pelepasan dan penerimaan elektron. Berarti ini konsepnya berdasarkan ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Nah, yang melepaskan elektron itu disebut sebagai reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Nah, kalau reduksi berarti kebalikannya. Ini merupakan reaksi penangkapan elektron. Jadi kalau oksidasi tadi pelepasan elektron gitu ya. Kalau di sini yang ditinjau adalah elektronnya. Jadi kalau oksidasi pelepasan elektron, kalau reduksi penangkapan elektron. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga harus selalu belajar ingat gitu mengenai konsep yang bedanya tadi dengan konsep yang pertama dan konsep yang kedua ini. Kalau konsep yang pertama tadi yang ditinjau adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, kalau yang di sini yang dilihat adalah pelepasan dan juga penangkapan elektron. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada reaksi oksidasi. Ini Zn dalam bentuk logamnya, logam seng, itu dia melepaskan 2 elektron sehingga terbentuk ionnya dalam wujud Zn2+. Karena dia melepaskan elektron. Gitu. Sehingga terbentuklah ion positif. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari reaksi oksidasi. Ini adalah elektron yang dilepaskannya. Nih. Nah, ini ya, 2 elektron ini adalah sejumlah elektron yang dilepaskannya. Maka, ini reaksi ini termasuk jenis reaksi oksidasi. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, reaksi reduksinya. Nah, ini reaksi reduksinya itu misalnya contohnya adalah Cl2 yang mengikat atau menangkap elektron menjadi Cl-, membentuk ion negatifnya. Itu ya, jadi dia menangkap elektron. Kalau elektronnya ada di kiri, ada di ruas kiri berarti menangkap. Kalau elektronnya ada di ruas kanan berarti melepaskan. Gitu ya. Oke? Nah,
Nah, ini tadi konsep yang kedua berdasarkan pengikatan dan juga pelepasan elektron. Nah, kita masuk ke konsep yang ketiga. Konsep reaksi redoks yang ketiga, ini berdasarkan penambahan dan penurunan biloks atau penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, makanya sobat belajar nih harus sudah tahu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi agar dapat lebih paham mengenai konsep reaksi redoks yang ini. Itu ya, yang telah pokoknya ini adalah materi lanjutan dari biloks itu, dari bilangan oksidasi gitu ya. Kan ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, aturan-aturan itu digunakan untuk dapat menentukan apakah suatu reaksi itu mengalami reaksi redoks atau bukan. Nah, jika dia mengalami reaksi redoks, maka ada yang namanya perubahan bilangan oksidasi pada tiap atom-atom yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Itu ya. Nah, di sini perubahannya itu bisa penambahan biloks dari atom tersebut, bisa penurunan biloks. Nah, kalau reaksi oksidasi di sini yang dianggap sebagai reaksi oksidasi dalam suatu reaksi redoks berdasarkan konsep ini itu adalah jika atom tersebut itu mengalami penambahan bilangan oksidasi, maka zat tersebut mengalami oksidasi gitu. Nah, kemudian kalau yang reduksi itu berarti zat tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau oksidasi dia bertambah biloksnya, tapi kalau reduksi dia berkurang biloksnya, zat tersebut. Itu ya, makanya harus ditentukan nilai dari biloks setiap atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, gimana caranya? Contohnya misalnya pada reaksi ini, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 dan juga gas hidrogen. Nah, di sini, sobat belajar harus ingat lagi nih bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, kita tentukan satu-satu nih untuk tiap atomnya yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, yang pertama di sini coba kita tentukan yang Mg dulu nih. Mg di sini. Nah, Mg ini merupakan unsur bebas karena dia cuma terdiri dari satu jenis unsur aja. Itu ya. Unsur bebas berarti biloksnya sama dengan 0. Berarti di sini biloksnya Mg 0. Gitu ya. Untuk tiap unsur bebas dia biloksnya sudah pasti nilainya 0. Ya. Nah, kemudian yang HCl. Nah, ini bukan unsur bebas, tapi ini senyawa. Kenapa? Karena dia terdiri lebih dari dua atau lebih dari dua unsur yang saling berikatan. Ya. Nah, ini ada H sama ada Cl. Nah, di sini berarti yang bisa kita tentukan dengan pasti pertama kali itu adalah atom H-nya. Berdasarkan aturan penentuan bilangan oksidasi. Gitu ya. Nah, berarti di sini H-nya nilainya sudah pasti +1. Itu ya. Jadi yang harus saya belajar ingat tuh adalah logam-logam, biasanya logam golongan 1A, 2A, 3A itu biloksnya sudah pasti. Jadi itu yang harus sahabat belajar ingat. Kemudian hidrogen itu juga biloksnya sudah pasti. Kemudian oksigen selain itu juga biloksnya sudah pasti. Nah, jadi yang harus diingat itu adalah biloks-biloks yang nilainya sudah pasti gitu ya. Di sini H nilainya sudah pasti +1. Nah, jumlah biloks dari suatu senyawa itu adalah 0 jumlahnya. Jadi kalau H-nya +1 berarti Cl-nya biar jadi 0, Cl-nya -1. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini sekarang MgCl2. Mg, karena di sini dia Mg-nya itu membentuk senyawa, maka Mg ini adalah logam golongan 2A. Kalau logam golongan 2A berarti biloksnya itu sesuai dengan nomor golongannya. Berarti biloksnya adalah +2. Nah, berarti di sini Mg-nya +2. Nah, gitu ya. Nah, di sini Cl-nya -1 dikalikan dengan 2 karena biar 0. Itu ya. Kemudian H2. Nah, H2 di sini juga merupakan unsur bebas.
Kalau unsur bebas berarti biloxnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita tentukan tadi mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi berarti kita lihat mana yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, di sini kita lihat. Di sini Mg. Nah, Mg-nya biloxnya 0 di ruas kiri. Di ruas kanan Mg-nya biloxnya jadi plus 2. Berarti berubah biloxnya. Nah, berarti ini Mg yang ada di ruas kiri dan juga di ruas kanan dari 0 ke plus 2 berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Itu kan ya, kenaikan bilox, penambahan bilox. Berarti kalau penambahan ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, ini berarti oksidasi tadi ya. Nah, kemudian mana lagi yang berubah? Kita lihat lagi. Nah, di sini ya, ini H-nya. Di sini 0 di ruas kanan. Di ruas kirinya nilainya 1. Berarti ini dia juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Perubahannya gimana? Dari plus 1 ke 0. Berarti turun biloxnya, ya kan? Nah, kalau turun berarti ini dia mengalami reduksi. Gitu sobat belajar. Gimana? Paham? Jadi kalau misalnya dia naik yang ada di ruas kiri, ternyata di ruas kanan biloxnya jadi bertambah, berarti itu dia mengalami oksidasi. Tapi kalau di ruas kirinya dibandingkan dengan di ruas kanannya ternyata makin kecil nilainya, berarti dia mengalami reduksi. Itu ya, paham? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, pembahasan berikutnya mengenai reduktor dan juga oksidator. Jadi di dalam suatu reaksi redoks itu ada zat yang bertindak sebagai reduktor dan juga ada zat yang bertindak sebagai oksidator. Nah, zat yang bertindak sebagai reduktor ini adalah zat yang menyebabkan zat lain menjadi tereduksi. Nah, di mana zat tersebut, zat dirinya sendiri itu mengalami oksidasi. Karena dia menyebabkan zat lainnya tereduksi, maka dirinya sendiri mengalami oksidasi. Itu ya. Nah, kalau yang oksidator ini kebalikannya. Ini adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, tapi dirinya sendiri mengalami reduksi. Nah, kayak gimana contohnya? Nah, kemudian ada juga nanti yang bertindak sebagai hasil reduksi, hasil zat yang ada di produk yang sebagai hasil reduksinya, kemudian dan juga hasil oksidasi. Ini adalah yang ada di produk yang sebagai hasil oksidasi, gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada reaksi ini, kita tentukan mana reduktor, mana oksidator, mana hasil reduksi, dan mana hasil oksidasi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan biloxnya. Nah, tentukan ya. Ini Cu. Cu ini unsur bebas, berarti 0. Di sini H, itu plus 1 ya. H itu udah pasti plus 1. Kemudian N-nya belum dapat kita tentukan dengan pasti. Jadi kita tentukan yang O-nya dulu. O-nya itu min 2 nilainya. Karena di sini O-nya ada 3, berarti min 2 dikalikan dengan 3. Nah, ini berarti N-nya berapa nih? Biar 0 totalnya. Min 2 kali 3 ini kan berarti min 6 kan ya? Ini plus 1. Berarti plus 1 dikurang 6, hasilnya adalah plus 5. Nah, itu ya, berarti ini. Nah, N-nya di sini plus 5. Kemudian di sini CuO. Kalau bentukannya seperti ini berarti tinggal kita jadikan seperti ini. Jadi dua yang diikat oleh NO3 ini adalah biloxnya, menyatakan biloxnya dari Cu. Berarti ini Cu biloxnya
plus 2. Sedangkan total dari NO3 ini adalah min 1. Nah, di sini kita tentukan lagi nih. Ini min 2 kali 3, tadi berarti min 6. Nah, biar pas 0, berarti di sini adalah plus 5. Itu ya. Nah, lanjut. Kemudian yang ini NO2. Ini O-nya min 2 kali 2. Berarti di sini plus 4 karena ini min 4 kan. Biar 0 hasilnya. Berarti ini N-nya plus 4. Itu ya. Kemudian yang H2O. Ini dari plus 1 kali 2, ini min 2. Nah, sekarang kita tentukan mana yang berubah biloxnya. Yang berubah adalah ini ya, Cu. Cu yang di sini dengan yang ini. Nah, ini dari sini ke sini, dari 0 ke plus 2. Bertambah, berarti ini mengalami oksidasi. Gitu ya. Kemudian lanjut di sini N. Yang ininya plus 5. Ini plus 5 berarti nggak berubah, tapi N-nya ada 2. Nah, di sini dia plus 4 nilainya. Berarti dari sini dari plus 5 ke plus 4, berarti ini mengalami reduksi. Nah, berarti zat yang bertindak sebagai reduktor yang mengalami oksidasi itu adalah Cu. Dan yang bertindak sebagai oksidator yang mengalami reduksi itu adalah HNO3. Dan hasil reduksinya berarti ini hasil reduksi NO2, hasil oksidasinya adalah Cu NO3 2 kali. Gitu. Gimana sobat belajar? Gampang kan? Nah, jadi intinya adalah untuk dapat menentukan suatu reaksi itu dia reaksi reduks atau bukan, sobat belajar perlu tahu bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Itu ya, jadi aturan biloxnya itu harus diingat. Itu ya. Nah, kalau misalnya sobat belajar mau lebih tahu lagi nih mengenai materi yang telah kita pelajari di episode Last Classes kali ini, sobat belajar bisa cari-cari lagi soal-soal atau reaksi-reaksi kimia lagi nih lainnya yang berkaitan dengan materi reaksi redoks ini yang telah kita bahas di episode kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!